Oke, ini adalah bagian dari sistem recovery. Kenapa kita utamakan recovery? Karena yang paling pokok dan paling penting bisa membuat kita lebih tenang adalah penguasaan recovery. Analisa bisa selalu salah, perkiraan bisa selalu salah, tetapi kalau recovery kita sudah menguasai dengan baik, maka apapun yang kita entry, maka ada ketenangan di sana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman mungkin kalau yang mau bertanya terkait dengan materinya, biar nanti saya coba untuk memberikan masukan-masukan kalau misalkan ada kesulitan terkait dengan money management, risk management, dan sistem recovery ini. Banyak harus diterapkan. Kemarin sudah kita tunjukkan videonya seperti itu, caranya salah satu contohnya. Jadi bukan harus dengan SL, bukan harus dengan TP. Bahkan bagi saya SL dan TP ini menghalangi saya untuk bisa leluasa. SL selalu membatasi ruang gerak saya untuk nanti kembali pada posisi yang menguntungkan. Sementara TP membatasi profit kita. Ya, tentu ini masing-masing punya pandangan yang berbeda, punya gaya berbeda. Saya tidak pernah menggunakan SL maupun TP karena kalau SLTP sangat membatasi. Tentu ini gaya trading kita adalah gaya trading yang cepat, harus dimonitor. Kalau kita tidak bisa monitor sejam 2 jam, ya ini pakai ini. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut terus biar nanti semakin memahami yang lain. Baik, selanjutnya saya akan masuk di materi teknikal. Berikutnya adalah materi teknikal. Materi teknikal ini saya masukkan di dalam sistem trading. Jadi yang pertama kemarin adalah money management, risk management, itu nomor 1. Yang kedua adalah sistem trading. Nanti yang ketiga ada psikologi. Nanti yang ketiga adalah psikologi. Sebenarnya dalam trading itu cuma 3 ini ya. Kita mampu manajemen keuangan, mampu manajemen risiko, kemudian kita memahami sistem trading dengan baik, kita banyak praktek, banyak mencoba, banyak latihan, kemudian bisa mengendalikan psikologi. Ini paling gampang kita bisa profit konsisten. Ya, masalahnya dari 3 ini terkadang ini diabaikan. Terkadang ini tidak mau belajar, malas. Terkadang psikologinya kita tidak bisa mengendalikan. Ya. Dianggap trading itu hanya buy dan sell. Kalau kita trading hanya buy dan sell, dapatkan profitnya ya semua orang bisa kaya nanti di sana. Itulah yang membedakan. Dagang itu ada kalanya rugi, ada kalanya untung, ada kalanya balik modal. Dalam berdagang, maka yang kita lakukan pinter-pinter kita mengelola modal kita. Modal kita. Modal kita besar atau kecil? Kalau modal kecil, kita mau buka toko yang besar ya tidak bisa. Mau kolaan belanja banyak, mau beli yang banyak ya tidak bisa. Maka harus disesuaikan modal kita. Keuntungan juga harus disesuaikan, harus tahu diri. Modal 1 juta dengan 100 juta ini harus tahu diri. Yang 100 juta bisa belanja banyak, potensi keuntungan lebih besar. Yang modal 1 juta belanjanya tidak terlalu banyak, potensi keuntungan juga kecil. Ya, jangan menang sendiri, modalnya kecil maunya profitnya besar. Itu yang membuat kita hancur, yang membuat kita selalu tidak bisa bertahan lama di dunia trading. Oke, yang kedua tadi adalah sistem trading. Saya akan mengawali dari sistem trading yang kedua ini. Ya, karena sistem trading ini cakupannya banyak, nanti mungkin saya akan masuk beberapa saja.
Sistem trading difahami dulu. Sistem trading itu apa? Sistem trading ini adalah aturan-aturan ya, aturan-aturan main atau sebagai rencana trading kita. Ya, untuk apa? Untuk dijalankan secara terus-menerus. Untuk dijalankan terus-menerus ketika sudah sesuai. Terus-menerus. Kalau sudah sesuai dengan gaya kita, karakter kita, dan gampang kita lakukan, gampang kita dapatkan, maka aturan-aturan main, aturan-aturan trading yang menjadi rencana kita ini kita bisa gunakan secara terus-menerus nanti. Kemudian apa saja di dalam sistem trading itu? Nah, sekali lagi sistem trading itu aturan-aturan. Aturan ini tentu nanti juga beda-beda, satu orang dengan orang lain berbeda, satu trader dengan trader yang lain berbeda. Ada yang menggunakan cara ini, ada yang menggunakan cara itu, ada yang menggunakan cara indikator, ada yang menggunakan stok holistik, macam-macam. Ada yang suka dengan moving average, ada yang suka dengan BPMA dan sebagainya. Semuanya bergantung pada bagaimana gaya kita, cara kita, teknik kita untuk menguasai. Kalau sudah menguasai, maka jadikan sebagai aturan mainnya, jadikan sebagai satu pedoman di sana untuk kita terus-menerus gunakan. Maka untuk bisa menemukan sistem trading, lakukan uji dan latihan. Ya tentu di demo, bukan di real account. Kalau di demo ini sekali lagi kita bebas mencoba dengan tanpa beban dulu. Nanti mau lama kelamaan kita perbaiki, lama kelamaan kita benahi sampai ketemu sistem trading yang pas. Ya, kemudian apa yang kita lakukan untuk bisa menemukan sistem trading yang tepat? Oke, berikutnya saya akan masuk di sistem trading seperti apa yang harus kita siapkan, atau paling tidak kita temukan di sana untuk menemukan tadi yang namanya sistem trading yang pas. Sistem trading. Ya, mungkin ini dekat-dekat dengan yang namanya trading plan. Trading plan atau rencana trading. Sehingga sebelum masuk trading di kepala kita sudah terisi ya, apa yang harus kita siapkan. Yang pertama di dalam kita untuk menemukan sistem trading ini harus kita siapkan adalah bagaimana kita mampu untuk menentukan strategi entry dan exitnya. Tentu strategi entry dulu lah paling gampang. Strategi entry itu apa? Nah, saya sering sampaikan di materi yang sebelumnya, mungkin kita bisa mengacu pada price action, kita mengacu pada satu pola candle, chart pattern, macam-macam ya. Nanti kita bisa jadikan sebagai strategi untuk entry. Contoh misalkan kita menggunakan reversal sebagai salah satu syarat entry kita. Misalkan kalau misalkan ada peluang doji atau ada peluang hammer, ya mungkin kita bisa jadikan sebagai syarat. Tentu harus memahami ya, nanti kita bahas lebih lanjut tentang pola candle, sehingga ada gambaran di kepala kita. Saya selalu menyampaikan ini atau menyebut ini sebagai trigger kita. Trigger ini satu penyebab atau pemicu kita untuk entry apa gitu. Bisa dengan pola candle, bisa dengan chart pattern, bisa dengan breakout, banyak sekali ya. Bisa dengan breakout mungkin ya. Bisa dengan membaca chart pattern. Banyak nanti kita ajari, kita sampaikan ketika masuk di materi ini. Nah, sementara ini kita sampaikan dulu sistem trading dulu, biar nanti ada persiapan apa yang harus kita kuasai. Yang pertama, tentukan atau cari strategi yang pas untuk entry. Cari strategi yang pas untuk entry, untuk masuknya. Kemudian dicoba, dilakukan uji, dilakukan praktek. Ya. Kalau misalnya ketika breakout
kita entry, minimal tidak boleh 1-2 kali. Usahakan ketika kita menguji satu kasus, satu teknik, ini paling tidak 100 kali transaksi. Maksudnya bukan 1 kali saat itu, 1 hari, bukan. Dalam kasus-kasus yang ada breakout, ada syarat breakout ini muncul, setidaknya kita pernah menjalani 100 kali transaksi. Sehingga di sana nanti ada pengalaman banyak di sana. Oh, ternyata yang kalau breakout begini tidak masuk. Oh, ternyata kalau breakoutnya begini valid sekali. Nanti kita sendiri yang nanti membuat satu catatan, bukan saya. Karena pengalaman yang nanti akan mendewasakan, mematangkan kita. Kemudian ada cara lagi, misalkan saya menggunakan pola candle, misalkan doji. Nah, doji ini kita uji, misalkan 100 kali untuk kita menguji doji. Dalam posisi doji ini muncul, kita coba entry berlawanan atau entry reversal. Kemudian nanti hasilnya bagaimana, kita evaluasi, kita buat satu catatan di sana. Doji ketika tidak ada, misalnya doji ketika tidak ada atau tidak berada di area support maupun resisten, maka kurang valid misalnya. Atau doji ketika tidak ada konfirmatornya, maka kurang valid misalkan. Nanti solusinya apa? Ya, solusinya harus ada konfirmatornya. Kalau tidak ada konfirmatornya ya tidak bisa, berarti harus kita tambah konfirmatornya. Ini adalah salah satu strategi untuk kita nanti entry-nya atau eksekusinya. Maka bahasa saya gunakan adalah trigger yang kita gunakan itu apa? Pemicu kita yang menyebabkan kita itu masuk di situ apa gitu. Dasarnya apa? Harus jelas di sana, bukan hanya kita entry buy dan sell. Kalau kita tidak ada kejelasan, tidak ada trigger ini yang memicu kita atau menjadi alasan kita untuk entry, maka besok lagi tidak pernah ketemu. Karena pernah sekali lagi teman begitu entry profitnya luar biasa, bahkan miliaran. Begitu di lain waktu dia masuk rugi lagi, tambah parah. Kenapa tidak bisa diulang lagi? Karena tidak ada trigger yang dijadikan sebagai pedoman di sana. Kebetulan, faktor kebetulan, waktu itu memang pasarnya lagi ya berpihak pada entry-nya. Karena ketika lain waktu mencoba kondisi yang sama, karena tidak tahu triggernya, tidak tahu yang menyebabkan ini valid atau tidak valid, tidak difahami, akhirnya masuk. Begitu masuk rugi yang luar biasa, bahkan kejual semua harta-hartanya. Dan ini real terjadi karena tidak adanya strategi untuk kita masuk. Maka tugas kita nanti adalah menemukan strategi ini. Kita mencoba dengan reversal, kita mencoba dengan breakout, kita mencoba dengan pola candle, kemudian kita mencoba dengan chart pattern, kita coba semua nanti. Ya, ketika syarat itu terpenuhi kita entry. Kalau tidak terpenuhi kita tiarap, wait and see, menunggu. Bahasanya begitu. Ini adalah strategi untuk entry ya. Kuasai strategi untuk entry. Ya, nanti kita bahas lebih detail di materi candlestick ya. Berikutnya yang kedua ya, untuk bisa kita menemukan sistem trading yang tepat. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mampu atau batasi kerugian dengan cara tentukan resikonya tadi. Nah, ini harus wajib sudah ada di kepala kita. Resiko seperti apa? Ya, resiko per transaksi tadi. Per transaksi sudah harus paham. Tadi sudah kita sampaikan, ada boleh 1-2% per transaksi. Kemudian kalau kita sudah menguasai boleh 5% per transaksi ya, dan sebagainya. Batasi kerugian dengan menentukan resiko transaksi kita dengan batasan maksimal 20% modal. Ini adalah pembatasan resiko. Kalau trading tanpa pembatasan resiko ya, maka yang terjadi ketika marketnya bergerak yang luar biasa dan berbalik,
modalnya akan habis, akan kena namanya MC, karena tidak ada pembatasan resiko. Ini harus betul-betul dicermati dan difahami. Ya tentu nanti banyak dipraktekkan yang kondisi seperti ini. Kalau resiko kita tidak batasi, ya omong kosong kita nanti mau profit dengan konsisten. Sekali lagi, kita tidak tahu sampai di mana naik dan turunnya. Profit pun kita bisa segera close. Resiko rugi kita juga segera close untuk mencegah terjadinya MC atau margin call atau bangkrut. Ini yang kedua. Diingat-ingat, yang pertama cari atau tentukan trigger atau cara entry atau sistem entry kita yang seperti apa kita gunakan. Yang kedua, batasi kerugian. Ya, tentukan resiko masing-masing transaksi itu harus paham. Kemudian kuasai caranya recovery yang tadi kita sudah sampaikan, kita sudah jelaskan tadi. Yang nomor 3, untuk bisa kita menemukan sistem trading yang tepat, ini jangan lupa untuk selalu jaga ketahanan. Selalu jaga ketahanan. Ya. Kalau kita tidak menjaga ketahanan, ya tentu ini hubungannya dengan pembatasan resiko. Jaga ketahanan, biar fit ketahanan, batasi maksimal 20-25% bolehlah, maksimal 25% bolehlah. Ya, kalau pemula usahakan jangan sampai di angka ini. Ya meskipun boleh-boleh saja kalau kita 50% pun boleh. Tetapi ini sangat berat untuk kita kembali. Untuk nanti lakukan recovery juga berat. Ya kecuali diinjek dana, itu beda lagi ya, lain cerita. Ini saya menyampaikan dalam kondisi normal modalnya tetap. Yang nomor 4, tentukan strategi exitnya atau strategi keluarnya. Mungkin kita exit ketika profit 100 pip misalkan, kalau di emas, atau 60 pip di euro, atau ketika nanti menyentuh area retracement misalkan ya, ini contoh ya, contoh seperti itu. Yang terpenting tahu exitnya ya. Mungkin teman-teman ketika melihat gaya kita, ketika kita entry kemudian ketika exit, pas exit marketnya berbalik. Terkadang teman-teman bertanya, kok bisa tepat begitu keluar kok marketnya langsung berbalik? Satu, karena kita sudah mengukur dari pergerakan, dari kemampuan saat itu bergerak, dari sejarah yang telah dicatat beberapa candle sebelumnya. Kemudian tentu pengalaman panjang di sana. Pengalaman tidak bisa diwakilkan, tidak bisa dipelajari. Maka menyampaikan terkadang susah kalau pengalaman itu. Karena pengalaman bisa berbeda. Bisa melawan dari teori. Yang penting pengalamannya betul-betul pengalaman yang baik. Bisa konsisten profit di sana. Yang terakhir, setelah membuat semuanya, jangan lupa buat jurnal trading. Buat catatan trading kita. Satu hari ini saya entry misalkan dengan alasan saya entry buy dengan lot sekian, kemudian dengan dasar misalkan doji, kemudian ada konfirmatornya, saya mengambil posisi sekian di angka sekian, kemudian nanti hasilnya bagaimana, hasilnya profit maupun rugi kita berikan catatan di sana. Kalau kita rajin membuat satu catatan apa yang kita lakukan, apa yang kita tradingkan, pasti nanti kita bisa lakukan koreksi dan evaluasi sehingga tidak terulang kembali. Ketika saya masuk dengan posisi ini, alasan ini ternyata salah, maka dibuat catatan di sana, tidak valid karena ini. Besok lagi kalau ketemu tidak diulang lagi. Kalau tidak ada catatan, kita selalu mengulang ya hal-hal yang kita sudah lakukan tapi salah. Kita ulang-ulang karena tidak ada catatan di sana. Yang kita lakukan hanya buy dan sell seneng,
dapat profit, buy dan sell senang profit, kemudian kita close rugi tanpa ada satu bekas, tanpa ada satu catatan, maka besok lusa sudah hilang semuanya, sudah lupa semuanya. Karena tiap hari kita transaksi banyak, dan tiap hari tentu berbeda, berubah-ubah selalu, pasarnya berubah-ubah. Nah ini kalau kita tidak punya catatan, tidak punya jurnal trading yang baik, artinya baik itu menurut catatan kita. Dicatat sudah, tidak usah terlalu muluk-muluk, bahasa kita, bahasa yang kita pahami dan gampang kita ingat, itu intinya. Kalau kita ingin trading ini bisa untuk hidup atau trading for living ya, trading yang bisa mengcover semua kebutuhan kita, maka belajar yang keras, belajar keras itu beda dengan yang lain. Kalau yang lain cuma belajar sekilas-sekilas, bisa buy dan sell selesai, diajari teknikalnya selesai, maka kita belajar lebih keras. Latihan kemudian rajin membuat satu catatan. Karena inilah yang menuntun kita melebihi dari trader pada umumnya. Oke, sementara materinya untuk malam hari ini cukup sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Nanti terkait dengan teknikal full besok kita bahas mulai dari candlestick, mulai dari pola candlenya, chart patternnya, kemudian nanti kombinasi candle itu seperti apa, membacanya. Kita nanti akan lanjut di materi teknikal, khusus di materi teknikal.